Kasus ujaran kebencian yang menjerat Sugi Nur Rahaja alias Gus Nur menjadi potret bila dakwah tak harus lantang dengan mengumbar permusuhan. Di luar benar atau tidak apa yang disampaikan Gus Nur. Pastinya tak elok bila sesama muslim saling mencaci dan menyulut emosi pengikutnya. Gus Nur kini pun meringkuk di bui. Polisi pun turut memeriksa duet kolaborasinya Refli Harun. Bersama saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story One, Gus Nur terseret ujaran kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugi Nur Rahaja atau akrab disapa Gus Nur dikenal sebagai penceramah kontroversial. Dakwahnya kondang bagi peselancar dunia maya. Di jagat sosial, Gus Nur terkenal sebagai dai ceplas-ceplos, sindir sana, sikat sini. Ia pun kerap muncul dalam adu debat agama. Bahkan Gus Nur pernah membuat heboh saat berceramah dari dalam kubur layaknya jenazah bicara. Nah sekarang Anda lihat adegan ini. Ini loh Gus Nur. Katanya hebat. Katanya kiai harismatik. Katanya ustadz. Banyak jamaahnya. Sebagai dai kondang di jagat maya, ketenaran Gus Nur disebut-sebut bukan dipetik dari kajian dakwahnya yang dalam dan menyejukkan umat. Namun dengan label pemuka agama, Gus Nur tak canggung muncul menyerang pemerintah. Sebentar lagi pilkada ya, ini juga heran saya. Jumatan ditutup, sholat berjamaah direnggangkan, haji ditunda, umroh ditunda, semua syariat yang ada di dalam Al-Quran hancur carut marut gara-gara corona. Tapi pilkada tetap jalan, heran saya. Memang rezim ini sudah tidak punya pilihan ya untuk terus mengedepankan kepentingannya, bukan kepentingan rakyat, ya kepentingan wallahu a'lam bishawab. Tampil seakan sebagai tokoh agama, Gus Nur pun dielu-elukan warganet yang selama ini tak sejalan dengan Presiden Jokowi. Sebaliknya, Gus Nur juga dicaci barisan pendukung Jokowi. Tak hanya dialamatkan ke istana, berkat tajamnya lidah Gus Nur, sudah 2 kali ia divonis penjara karena dianggap menjelek-jelekan NU dan afiliasinya. Sebut saja saat Gus Nur dinilai menyebar kebencian terhadap Banser NU pada tahun 2018. Gus Nur pun akhirnya divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Palu. Sugi pun pernah berperkara dengan generasi muda NU. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Gus Nur bersalah dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Meski begitu, ia tidak ditahan sebagaimana kasus di Palu. Terbaru, Sugi Nur Rahaja ditahan Barreskrim Polri karena lagi-lagi menghina Nahdlatul Ulama dalam wawancaranya di kanal YouTube bersama pakar hukum kondang Refli Harun. Karena itu kami ikhtiar bahwa kalau pelecehan kebencian ini kita biarkan, maka publik seolah-olah menganggap bahwa Gus Nur benar. Jadi saya kira momentum kami saat ini sudah menganggap bahwa Gus Nur ini sudah sangat berlebihan, dan oleh karena itu berharap dengan ditangkapnya Gus Nur ini segera diadili seadil-adilnya sesuai dengan apa yang selama ini kami rasa bahwa Gus Nur ini adalah sosok yang selalu memecah persatuan bangsa. Menghimbau siapapun mereka, siapapun dia, untuk janganlah menyampaikan narasi kebencian, ceramah-ceramah yang cenderung mengadu domba atau
tidak produktif ya untuk proses berbangsa bernegara. Dengan daftar panjang kasus pidana yang pernah menjeratnya, mengapa Gus Nur seolah tetap mendapat tempat di hati para jemaahnya? Belum lagi, ia pun mengaku tak pernah menimba ilmu agama secara resmi, melainkan otodidak. Orang-orang yang berpeluang memiliki pengikut adalah orang-orang yang pasti mampu memproduksi cerita. Apapun ceritanya, mau itu cerita yang benar ataupun yang tidak benar sekalipun. Kenapa? Karena di era informasi seperti sekarang, cerita adalah ruh dari proses komunikasi. Tidak heran kalau kemudian ada orang-orang yang mungkin kita merasa bahwa dari segi kredibilitas itu kemudian tidak memiliki latar belakang yang kuat misalnya untuk dikagumi atau dihormati, namun orang-orang tersebut malah memiliki pengikut, fans atau jamaah yang banyak. Hanya ada satu benang merah dari semua orang yang memiliki jamaah atau fan. Sederhana, orang itu pasti memproduksi cerita. Inilah kita seringkali tertipu dengan orang yang ahli kata-kata, yang bagus merangkai kata-kata, padahal dia tak ngerti makna. Artinya tidak mengerti agama itu sendiri dari makna kata-kata, tetapi cukup menyihir kata-katanya, cukup mempesona ucapannya, sehingga orang awam menganggapnya dia adalah ustadz, menganggapnya dia itu adalah orang pintar gitu. Padahal dia hanya acting saja. Terlepas dari segala citra negatif yang melekat, toh Gus Nur tetaplah seorang pendakwah. Ia mampu mengelola sebuah pondok pesantren di Palu, Sulawesi Tengah dengan baik, bahkan berencana mendirikan cabang di Situbondo, Jawa Timur. Di tengah kontroversi, Gus Nur nyatanya memiliki santri di pondok pesantren bernama Karomah 13 di Palu, Sulawesi Tengah. Pondok pesantren tahfidz Quran ini diklaim tak memungut biaya apapun kepada santrinya. Di atas tanah yang dibeli Sugi Nur Rahaja atau Gus Nur pada tahun 2014 di Jalan Zebra 1, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdiri Pondok Pesantren Karomah 13 sejak tahun 2015. Di pesantren ini terdapat ratusan santri yang belajar mengaji serta belajar ilmu agama. Sebagian besar santri yang belajar di Ponpes Karomah 13 adalah warga sekitar Kota Palu. Mereka setiap hari datang diantar orang tuanya, namun ada pula yang dijemput kendaraan milik pesantren. Sementara santri laki-laki yang berasal dari luar Kota Palu diperbolehkan menetap dan tinggal di asrama pesantren. Pesantren yang dimiliki Gus Nur ini rupanya tak pernah menarik pungutan sepeser pun kepada santri. Pesantren ini tidak pakai proposal, ya, tidak minta bantuan-bantuan dana ke yang sifatnya pemerintahan, instansi, politikus, nggak pakai proposal, ya, cari duit sendiri, cari uang sendiri, pakai cara sendiri. Donaturnya dari umat sambil kerja, dan sampai sekarang gratis, tidak ada yang bayar ini. Harian nggak ada, mingguan nggak ada, bulanan nggak ada. Meski sang pengasuh Ponpes dikenal sebagai pendakwah yang kerap tersandung kasus pidana,
Pondok pesantren tahfiz Quran ini seperti tak terpengaruh. Para santri tetap belajar agama seperti hari-hari sebelumnya. Kalau yang mengaji sore, yang pulang itu udah ratusan, dan yang bermukim itu santriwan hanya untuk laki-laki itu berjumlah 13. Semua malam. Semua aktif. Semua aktif, semuanya sekolah, semuanya diantar jemput juga kalau sekolah kami fasilitasi semuanya. Dari Buol, dari mana lagi? Pantai Barat, Pantai Timur semuanya ada. Wali santrinya pun yang mengaji TPQ ya, yang pulang itu dari segala profesi ada. Masih ada yang polisi, TNI, DPRD pun ada. Semua dari yang kaya sampai sedengan semuanya. Dan kita tetap gratiskan. Salah satu santri yang aktif belajar mengaji adalah Muhammad Alfiansyah Ramadan Tahir. Ia mulai menjadi santri di pesantren Karomah 13 sejak tahun 2016. Alfiansyah merasa terbantu karena ia tidak membebani orang tua dengan biaya yang tinggi untuk belajar mengaji. Saya mondok di sini mulai dari 2016. Kenapa memilih mondok di sini? Mondok di sini itu pondoknya itu berkualitas dan murah. Dan luar itu hanyalah pendaftaran dan semua perbulanan itu lagi dibayar, dan kamar, kasur, makanan semuanya dibiayai oleh pemimpin pesantren Karomah 13. Enak, nyaman, dan tidak membuat orang tua susah karena yang itu hanyalah pendaftaran, bulanan tidak dibayar. Para santri pun juga merasa nyaman dengan sosok Gus Nur yang mereka kenal sebagai sosok penyabar. Beliau itu seperti adalah orang yang penyabar, baik, santun, dan orang lain. Dan biasa kalau beliau datang ke sini biasa kasih kita hadiah, seperti kalau kita mau di sekolah dikasih uang. Meski kerap bersuara kencang terhadap sejumlah pihak, Gus Nur memang seorang pendakwah. Namun, haruskah dakwah yang disampaikan terus menyulut permusuhan? Gus Nur sebenarnya hanya segelintir pendakwah yang syiarnya kondang karena berani bersuara lantang ke pemerintah. Selain Gus Nur, masih ada dai-dai lain yang merasa benar sendiri bermodal potongan dalil suci untuk pembelaan pribadi. Seperti apa langkah pemerintah merangkul pendakwah agar ceramahnya tak memecah umat? Sosok Sugi Nur Rahaja alias Gus Nur memang fenomenal. Ia rajin bersuara sumbang ke sana kemari, isi ceramahnya acap dinilai menebarkan perselisihan, pun membuat merah telinga orang yang disindirnya. Meski begitu, Gus Nur selalu mendapat panggung bagi kelompok yang terus memelihara kecewa terhadap penguasa. Tapi Gus Nur yang kemudian buka-bukaan bila dirinya hanyalah tamatan sekolah dasar plus tak pernah menimba ilmu agama secara formal, seolah kembali menyadarkan umat. Bagaimana isi ceramah Gus Nur yang lalu-lalu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun syariat? Kita harus ada sanad keilmuan. Sanad itu adalah transmisi mata rantai keilmuan.
Oleh karena itu ketika kita mau berguru kepada siapapun itu harus tahu backgroundnya. Dia belajar agama kepada siapa, belajar agama di mana, lalu kemampuan agamanya seperti apa, lalu pelaksanaan agamanya seperti apa. Jadi tidak cukup menjadi orang pinter, harus mengamalkan kepinterannya itu. Tidak cukup jadi orang alim, tapi juga harus mengamalkan. Siapapun boleh berceramah, tidak ada pembatasan. Tinggal materi ceramah itu sendiri yang harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jangan sampai memang seolah-olah kita membelenggu kebebasan orang untuk mengkritik. Selama itu benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan, saya kira nggak ada masalah. Bagi pengagumnya, Gus Nur bak panutan yang kehadirannya senantiasa mereka elu-elukan. Tapi umat semestinya juga dituntut cerdas. Panutan haruslah sosok yang benar-benar mumpuni secara keilmuan maupun budi pekertinya. Sebab seorang panutan ibarat nahkoda yang berperan mengarahkan kemana umat hendak dibawa. Kita harus mencerdaskan masyarakat agar ketika berguru, mengundang penceramah, undanglah penceramah yang baik. Makanya di MUI itu bikin ada pengembangan kompetensi dai. Ada di MUI itu adalah bagaimana bimbingan kepada dai, meningkatkan kualitas dai agar dai itu ngerti kalau dia tuh ngajak bukan menginjak. Dia ngerti dai itu adalah ambasador dari agama, bagian dari ya duta dari agama itu. Sehingga apa yang direfleksikan dia dan merefleksikan agama. Persoalannya dia ahli agama apa enggak gitu loh. Jangan-jangan ahli medsos. Penceramah itu kan harus memberi contoh ya. Harus memberi contoh kepada umat. Bagaimana mau menjadi panutan kalau ceramah-ceramahnya sendiri penuh dengan narasi-narasi kebencian, penuh dengan hujatan, hate speech dan sebagainya. Masyarakat kita mau menjadikan panutan seperti apa gitu. Jauh hari sebelum kasus Gus Nur mencuat, Kementerian Agama pernah menyerukan pentingnya sertifikasi bagi penceramah. Tujuannya agar penceramah terdorong meningkatkan kapasitas keilmuannya. Bahkan sejak September tahun lalu, program sertifikasi para dai atau penceramah di tanah air itu sudah dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Namun begitu di balik gagasan sertifikasi itu, muncul kekhawatiran bila ide tersebut dikhawatirkan bakal menyandera ruang gerak seorang penceramah. Saya tentu kurang setuju kalau misalkan harus ada sertifikat dai, ya kan? Artinya orang yang bersertifikat lah yang boleh berceramah atau berdakwah. Itu saya kira tidak pas untuk di negara kita karena pastilah pemerintah yang akan kerepotan. Penceramah tidak perlu diseragamkan. Biarkan mereka kreatif. Hanya harus ada satu tujuan, yaitu menyebarkan kebaikan. Amar ma'ruf. Nah, amar ma'ruf itu dengan cara ma'ruf. Nahi mungkar tujuannya adalah ma'ruf, maka dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Jadi kita bisa memberikan kebaikan ketika disampaikan dengan kebaikan. Kami tidak wajibkan. Jadi silakan saja para ustaz, para ulama yang ingin berkhutbah dengan naskahnya sendiri, dengan khutbahnya sendiri, silakan. Kami hanya memberi alternatif. Kami ingin berkontribusi karena Kementerian Agama ini kan kementerian yang diberi amanah oleh negara untuk mengurus urusan-urusan di bidang agama. Jadi kami harus hadir, kami harus kreatif juga, kami harus berkontribusi secara maksimal dalam berbangsa bernegara ini. Terlepas dari polemik perlu tidaknya sertifikasi bagi penceramah, sudah sepantasnya bila seorang yang diteladani.